Saya sendiri meyakini kekuatan lagu itu sangat mempengaruhi proses dalam kehidupan. Dan salah satu saya yang buat kemarin depresi itu karena menyaksikan sendiri bahwa satu lagunya Pak Gesang itu yang judulnya Pamitan. Itu ada penyanyi Semarang habis rekaman, pulang, kecelakaan, meninggal. Kan Pamitan itu Mas Indra. Pamitan di versi nasional, Izinkan Aku Pergi. Dibawakan oleh penyanyi top nasional, Bluri. Bluri. Kasusnya sama. Nah, yang tadi Mas Indra sebut Megatresno. Nah, itu menyaksikan sendiri. Menyaksikan karena itu tetangga saya itu juga teman seniman. Beliau juga seniman besar juga, istrinya juga seniman besar. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Indra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Nah, sekarang nih soal the power of cocot tuh. Kekuatan lagu. Kekuatan lagu. Ada peribahasa Yunani atau apa ya? Jika kamu menyanyi dengan baik, maka kamu sudah berdoa 2 kali gitu. Ibaratnya kan itu bahwa lagu yang kita nyanyikan, yang kita hayati, kita resapi, bisa jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Sekali lagi, lagu yang kita nyanyikan, kita hayati, kita resapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Saya nggak tahu dari dulu tuh meyakini hal itu. Saya dapat itu dari guru saya sih, sehingga itu kemudian menjadi belief, menjadi data dalam pikiran saya. Terus karena mungkin saking saya percayanya, saya juga sering menjadi korban dari lagu-lagu saya gitu. Iya, jadi pada saat saya lagu negatif gitu ya, ya kan namanya kita kadang naik motor gitu Om. Naik wong kampung kan duwe gawe ngono kan lagune kan terngiang-ngiang ya. Terus melu otomatis nyanyi sendiri kan kita. Nah, itu kebawa dan keulang-ulang sampai seminggu 2 minggu. Aku mengalami peristiwa yang tidak jauh beda dengan lirik yang aku nyanyikan gitu kan. Dari situ Om saya kemudian mulai fokus untuk kemudian meneliti lagu-lagunya teman-teman artis penyanyi jadi kenyataan. Waktu itu aku bikin IC itu sekitar 55 penyanyi lah ya. Aku amati mulai dari Ariel, Mbah Surip ya. Terus dan lain-lain lah ya. Bertalia Sonata. Nah, bagaimana pandangan panjenengan sebagai seorang seniman terhadap ini kekuatan kata-kata yang terkadang lagu itu bisa jadi kenyataan dalam kehidupan orang? Nah, kembali ke yang awal itu tadi Mas Indra, kembali ke awal ini lepas dari konteks bahwa ketika musik haram itu saya kurang setuju. Nah, tapi ketika berhubungan dengan syair lagu, apalagi syair lagu ini dijadikan sebuah alunan, ada iramanya, dinyanyikan. Kalau dalam hal ini saya sangat setuju karena kebetulan saya terlahir dari keluarga Muslim. Saya pernah buka Al-Quran juga bahwa kata-kata adalah doa. Di sini saya setuju. Saya sendiri meyakini kekuatan lagu itu sangat mempengaruhi proses dalam kehidupan. Dan salah satu saya yang buat kemarin depresi itu karena menyaksikan sendiri bahwa satu lagunya Pak Gesang itu yang judulnya Pamitan. Benar atau tidaknya kita tidak tahu. Tapi itu ada penyanyi Semarang habis rekaman, pulang, kecelakaan, meninggal. Kan Pamitan itu Mas Indra. Pamitan di versi nasional, Izinkan Aku Pergi. Dibawakan oleh penyanyi top nasional, Bluri. Bluri. Kasusnya sama. Itu nggak kecelakaan tapi habis rekaman itu mobilnya macet. Yang saya dengar itu. Mama Aku Ingin Pulang.
Mama aku ingin pulang itu. Kalau itu saya nggak menyaksikan tapi terjadi. Ya. Saya juga pengamat itu juga yang akhirnya ngamati. Mungkin ku memang harus pergi. Ya, itu juga kan. Nah, yang tadi Mas Indra sebut Megatresno. Megatresno. Nah, itu Menyaksikan sendiri. menyaksikan karena itu tetangga saya. Tetangga saya itu juga teman seniman. Beliau juga seniman besar juga, istrinya juga seniman besar. Setelah proses itu lagu berjalan dan lumayan viral banget sih tidak. Tapi ya pegatan. Iya ya. Itu pegatan. Karena itu vibrasi kolektif mungkin ya Om ya. Kayak Ya. dinyanyekno nang kene diamini danyang kene. Dinyanyekno nang kono diamini danyang kono. Iya. Bahkan saya seperti ini Mas Hendra. Ya wes bablas angine. Kenapa lagu itu bisa terkenal juga mungkin karena doa lagunya juga. Wes bablas kayak gitu. Bablas kasetnya gitu loh Iya maksudnya. iya. Bojoloro yang tadinya orang beli 1 jadi 2. Tapi ini Bojoloro juga penyanyinya juga sama. Terpengaruh oleh lagu itu sendiri. Iya. Ambiar Om. Ambiar. Ya. Ambiar itu saya mengamati kebetulan saya juga pernah dalam satu wadah perusahaan Sama Mas. sama Mas Didi Kempot. Oke. Mas Didi Kempot itu gak mau disuruh nyanyi pamitan karena tahu sudah dinyanyikan Tahu. 2 orang itu. Oh, konsekuensinya menikah. ya. Konsekuensinya udah tahu. Hanya belakangan kok semakin ambiar gitu lagu-lagu ya yang ya nun sewu. Beliau sudah almarhum. Tapi pernah ngucap lah iki sing payu kok. Iya. Jadi mungkin lupa ya dengan hal-hal itu. Yang pada puncak karirnya, sebetulnya puncak karirnya beliau ya. Bener. Dan ambiar itu mendunia Mas Hendra. Nah, kalau ambiar itu sudah terkenal mendunia karena sebuah lagu. Kita seorang seniman untuk memunculkan lagu kata-kata itu tidak asal nulis. Itu dari intuisi. Sedangkan intuisi itu datangnya kan dari di luar kita. Karena kita ketika lagi nyari inspirasi kan tiba-tiba muncul tuh. Nah, tiba-tiba muncul itu kan dari pusatnya gitu loh. Bukan diri kita sebetulnya yang memunculkan itu. Nah, tinggal kita mau memunculkannya ini dibuat syair yang doa yang baik atau doa yang jelek. Kalau bagi saya memang lagu juga doa. Dan saya sendiri juga sudah mempraktekkan lagu-lagu saya sekarang sebagai komposer, pencipta lagu, menciptakan lagu-lagu yang bernada sedikit doa itu. Adalah contohnya lebih baik memberi itu. Lebih baik memberi. Ada. Jadi buat saya Mas almarhum ya ambiar ya. Jadi ketika dihubungkan dengan bahwa kekuatan syair itu kenyataannya memang seharusnya beliau melegendaris. Ambiar di kala waktu itu era pandemi kalau tidak salah ya. Sampai kita dikabari beliau meninggal saja, kita seniman hanya beberapa orang yang datang. Kebetulan prosesnya di Ngawi, saya sendiri juga nggak berani datang. Ya itu mungkin secara ininya saja sih. Tapi kita bicara yang masalah, kita nggak tahu itu ambiar sampai pada akhirnya membawa kepada suatu ambiar sudah tidak menciptakan lagu lagi karena menghadap Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi paling nggak ini jadi sebuah pembelajaran buat semua penulis syair, lirik, lagu untuk lebih hati-hati bahwa ternyata di dalam kata-kata itu ada energi penciptaan. Pasti Mas, kalau saya sudah meyakini itu sih. Kalau saya sudah meyakini itu dan saya nggak berani lagi membuat syair-syair lagu yang konyol boleh seperti Gus Dur kan konyol. Dalam berkata-kata tapi punya makna yang baik. Bukan berarti kita nggak boleh berkonyol-konyol, bercanda gitu boleh. Tapi tetap punya hikmahnya baik. Nah, saya tuh seneng banget ya kalau
saya tuh seneng banget ngangkat tema ini gitu Om, karena bagaimanapun juga saya cukup punya banyak kisah tentang hal ini dan itu saya alami sendiri dan dialami sama teman-teman saya gitu. Ya. Misalnya ada temanku lagi ngejar cewek gitu, sampai frustasi gitu kan, tapi dia yakin bisa dapet gitu. Aku sarankan deh nyanyi lagu apa sih judulnya, Risalah Hati ya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak. Itu kan ada ya? Ada. Terus kemudian akhirnya aku menemukan Naf gitu ya. Akhirnya Nah, dan itu pun saya juga melihat ya kayak Ahmad Dhani itu misalnya kayak senangnya dalam hati ya, Madu-Madu 3 itu kan banyak yang terjadi dalam hidupnya kan. Iya. Saya jadi semakin yakin gitu. Kuncinya adalah ketika kemudian lisan, pikiran, perasaan Hati, itu sudah perasaan. manunggal gitu. Jadilah kenyataan. Jadilah kenyataan. Dan saya meyakini hal itu. Itu terjadi ya. Mau kita bilang itu fakta yang atau bohong, tapi itu terjadi benar sih buat saya, itu fakta yang benar. Bahkan saya sekarang mungkin itu pukulan. Nah ini hikmahnya dari saya cerita awal tadi. Bisa jadi itu juga karma saya ya, bahasa-bahasa yang mungkin ini karma-karma saya. Karena saya juga menyanyikan hal itu, mungkin di YouTube masih ada. Ada tuh lagu saya Tundundang Mbokmu, itu kan lagu-lagunya konyol itu. Oh iya. Masih ada subscribe, tapi udah bukan saya yang upload itu. Iya. Itu saya yang nyanyi, saya yang buat musik, produksi Pusaka Record. Jadi dulu saya sempat mencari sih, aku apike nyanyi konyol apa nyanyi lah, terpas kok di lagu-lagu yang konyol saya agak cocok gitu. Mungkin itu juga. Nah makanya hikmah ini ya sudah, saya enggak apa-apa saya jalankan. Saya terima ketetapan yang sudah terjadi bahwa semua datangnya dari diri sendiri, bukan dari ojo selalu menyalahkan Gusti Allah lah kan kayak gitu. Intinya sih itu Mas Hendra, intinya apa ada, dan hati khususnya untuk syair lagu ini memang harus berhati-hati sekali sih. Ya believe it or not, tapi semua terjadi. Iya. Banyak sih ya Mas Hendra. Iya, Salah meskipun alamat ya itu terjadi. Alamat palsu. 1 jam saja. 1 jam saja. Buaya buntung. Cinta gitu. satu malam. Cinta satu malam banyak sih. Gelas-gelas kaca. Iya. Iya. Bahkan Nia Daniati kan ada tuh kontennya tuh. Sebelum nyanyi itu, ini jangan terjadi buat diri saya. Tapi nyatanya kan terjadi. Ada loh kontennya Nia Daniati. Iya. Ada tuh. Piu juga pernah mengatakan gitu. Aku jadi korban laguku sendiri ya. Iya. Apa sih yang selingkuh sama Adi Guna Sutowo gitu ya. Oh iya. Kan. Pernah ketemu Mas Hendra, pernah ketemu Mas Piu. Kalau Dewa Bujana berapa? Kalau Mas Piu aku lihat kontennya dia benar-benar merasa jadi korban lagunya sendiri gitu, yang aku lupa sih lagunya yang lupa aku lagunya apa, tapi yang jelas dia waktu diwawancara di salah satu infotainment gitu, dia benar-benar menjadi korban dari lagunya sendiri gitu. Dan banyak sekali, bahkan kalau dulu kita kenal, kalau teman-teman backgroundnya aktivis tuh pasti kenal yang namanya Sohogi gitu, yang bikin puisi gitu ya. Yang ending dari puisinya adalah makhluk kecil kembalilah dari tiada ke tiada, berbahagialah dalam ketiadaan gitu kan. Itu pun juga dia sangat mendambakan supaya kemudian bisa mati muda Om. Kalau nggak salah 27 tahun dia naik gunung ya, menghirup udara beracun begitu, terus dibawa ke rumah sakit, belum sampai ke rumah sakit mati dalam usia 27 tahun gitu. Karena dia mengatakan kebahagiaan terbesar adalah mereka yang mati muda gitu. Dan berbahagialah mereka yang mati muda, makhluk kecil kembali kayak gitulah. Itu semakin kemudian menyadarkan saya bahwa kita punya tools yang Tuhan kasih, ya, yang namanya lisan, yang namanya pikiran, yang namanya perasaan. Makanya di dalam tidak hanya lagu saja ya Om, sebenarnya di dalam bermain film, drama itu kan tidak sedikit sih. Ya, peran. Kejadian dalam hidupnya, peran. Ya. Jenengan lebih tahu lah soal itu. Ya.
Makanya saya sekarang nggak pernah nonton TV, Mas Hendra. Oh gitu. Sama bola sama motor GP paling Oh gitu. iya. Iya sih. Iya, itu nonton bola juga nggak boleh si A menang si B menang, udah ngalir aja. Itu hebat, Om. Ini aja. Itu hebat. Aku belum bisa kayak gitu. Aku tuh, tapi kalau sekarang aku udah agak mendingan sih. Ya. Aku tuh sebenarnya ketagihan banget kalau nonton timnas main sih. Tidak hanya bola, semuanya, mau badminton, mau volley, mau apapun. Ya. Mau syuting sama siapapun, aku mesti izin. Aku berhenti dulu gitu kalau ada timnas main. Oh gitu. iya. Nasionalis. Iya mungkin itu ya, Sama. tahu kenapa ya. Tapi dulu tuh sampai sama ngefek ke produktivitas kerjaku ketika kemudian kalah gitu. Iya. Kata TVB itu ke-trigger ya. Iya, tapi sekarang alhamdulillah udah nggak terlalu sih. Namanya kita bertumbuh ya Om ya. Ada satu pertanyaanku tadi nih, soal Mas Riko belum dijawab tuh kayaknya. Ya kalau Mas Riko buat saya sebetulnya lebih mudah dicerna. Tapi tentunya harus dengan perjalanan sih. Itu kalau Bahasanya sih dia ya. bahasanya perjalanan sih. Kalau tanpa perjalanan puyeng. Betul. Dengerin kata-katanya Mas Riko. Puyeng dulu gitu bikin. Saya nonton satu kontennya itu muter dulu, padahal begitu ketemu tuh simpel. Jadi ya saksikan saja kan bilangnya Mas Riko gitu. Ya biarin aja, saksikan saja. Jadi piye tuh awal-awal saya nonton Mas Riko tuh gitu. Jadi piye tuh ngomong pingin penjelasan yang ini. Tapi itu justru jawaban intinya Mas Riko emang seperti itu buat saya. Bahwa ya wes alami saja, rasakan saja, orang usah dirilis, koyo langit ada angin, kan langit nggak pernah protes kalau itu ada awan, Cuman disadari. nanti akan hilang sendiri. Simpel sih sebetulnya Mas Riko. Tapi ya memang lagi-lagi sesuai dengan makom. Sesuai dengan makom, kalau tidak ya puyeng. Sebenarnya gampang. Sebenarnya mudah sekali. Iya. Mudah sekali buat yang paham. Saya pun juga dari yang nggak paham dulu. Begitu saya paham juga benar tidaknya saya nggak mau menilai juga. Hanya saya, oh iya ya ketika Mas Riko bilang, oh iya saya hanya menemukan untuk diri saya sendiri itu. Oh iya ya benar ya saya Mas Riko. Sampai yang saya ini kan ibunya kanker yang Mas Riko cerita itu toh. Oh iya, Ibunya kanker Ya wis tuh, Bu, Mas mati ya Riko. wis tuh, Bu, ngono ya. Mati ya ben. Sampai ke ibunya gitu. Ya wis Bu, ngono kandhani ngayelan kan saya kayak gitu. Tapi dia sering spontan sih ngomongnya. Aku juga pernah membuktikan sih. Mas, apa iki utangku ning koncoku lho 200 juta sampai saiki urung disaur-saur. Enggak apa-apa Mas, mau diganti yang lebih besar katanya. Santai banget. Iya, Tapi itu memang kalau sudah bisa berproses kayak beliau memang hebat sih. Iya. Nah, by the way teman-teman semuanya, kemarin kalau nggak salah, aku nggak tahu ya, di chat Om Erwin itu Sering sih. enggak, tapi baru kemarin tuh aku merasa kayak aku kok klik banget ya sama orang ini gitu. Duh, serius, saya ngomong apa adanya gitu. Aku suka dengan caranya Om Erwin ngechat, kayak kita udah kayak dekat banget kayak gimana gitu. Seneng banget gitu. Kalau nggak salah kan beli Faras 3 botol ya. Paras 3 botol. Itu dipakai siapa sih? Saya sendiri, saudara sama tetangga. Oh gitu. Ya, Tetangga dibelikan. tetangga belikan karena kebetulan lagi ada proses penyembuhan siapa tahu cocok. Oh iya. Nanti dan saya baru semalam pakai saya Mas Hendra karena gitu? itu baru datang. Oh, Apa ini hari apa? Sabtu. Ya Jumat pagi datang. Jumat pagi datang, saya malam pakai. Ya ini enak, tidur cuman berapa? Ya belum berasa banget ya baru sekali pakai, tapi sudah lumayan seger. Semalam lelean terus harus bangun pagi ikut Mbak Ninda tadi, ikut kelasnya Mbak Ninda. Iya, Om Erwin tadi ikut kelasnya Mbak Ninda ya teman-teman ya. Jadi Om Erwin itu juga praktik kuantum jamnya TVB, praktik letting in-nya Mas Riko. Intinya sangat mewarnai kehidupannya Om Erwin. Sekalian izin, saya belum ikut kelasnya tapi sudah mempraktekkan. Itu tidak masalah. Jadi teman-teman, banyak sekali sahabat-sahabat yang tidak ikut kelasnya TVB dan mengirim testimoni, manifestasi segala macam, dan itu tidak masalah dan itu sangat bagus sekali.
Gak harus ikut kelas, inget-inget ya, harus ikut kelas. Tonton video ini, dan nanti saya juga akan bikin konten eksklusif di channel yang baru sama Teh Feby. Nah teman-teman nanti silakan ikutin ya channel itu khusus buat teman-teman yang nggak bisa ikut kelas. Silakan tonton konten eksklusif, itu khusus nanti saya sama Teh Feby tiap hari akan ngobrolkan sesuatu yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk bertumbuh dalam konteks spiritual maupun finansial gitu ya. Senang banget bisa ketemu sama Om Merwin, sudah merdeka orangnya ya, sudah ayem, sudah lungguh gitu. Nanti teman-teman yang ada keperluan dengan Om Merwin silakan ya, soal mau minta lirik lagu, syair atau apa kaitannya itu, komposer atau apa namanya itu, musik ya pokoknya ya, aransemen musik. Nanti hubungi Om Erwin. Pokoknya kita sajikan teman-teman yang punya kualifikasi di bidangnya masing-masing. Siapa tahu ada teman-teman yang, oh aku butuh orang model dan jenis seperti ini. Kayaknya pernah ada deh, siapa namanya itu. Nah, nanti Om Erwin juga punya saudara baru, punya teman baru gitu. Om Erwin, saya mewakili teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sehat selalu ya Om. Sehat selalu. Salam buat keluarga nanti ya. Sama-sama buat Mas Hendra, sehat selalu.